dong. Di banyak kasus kan investasi bodong itu nggak ada di bawah 100 miliar, Bu. Sekecil apapun investasi bodong itu pasti angkanya di atas 300 miliar. Tapi kan, tapi gila juga bang, lu dikasih kayak iming-imingnya, wah lu naruh sekian dapat misalnya sebulan di atas 1,5% aja buat gue pribadi. Itu tanda tanya. Iya. Karena kalau kita compare ke bank cuma 6-9% kan. Itu per tahun. Artinya sebulan 12, ya, artinya sebulan sekian gitu. Sekian. Apalagi ini sampai 20% per bulan gitu ya kan. Itu mesti ya pinter-pinternya kita nih gitu buat ya rasional aja nih gitu. Ini juga buat rekan-rekan, maksudnya pilihan yang paling dari sekian banyak alternatif investasi mungkin ini bisa juga dilirik ya. Artinya memang dia setiap platform itu kan tampilin TKB-nya ya. Betul. Ya, jadi artinya TKB itu kita mungkin perlu kasih tahu cuma apa tuh TKB? Gue cuma baca TKB aja. Tingkat kembalian gitu ya. Apa namanya? Gue juga hafal. Tingkat korelasi dan apa ya? Mungkin bisa dicari. Ya, jadi intinya kalau kita membuka aplikasi itu melihat TKB itu berarti uangnya masuk segini ya 98% balik, kan 97% balik. Dan itu kan bagus, Bro. Bagus. Artinya perbankan sendiri juga punya masalah kan. Kalau kan nggak ada pelelangan segala macam sampai ke pengadilan. Artinya kalau kita lihat ya namanya investasi di mana-mana punya risiko. Betul. Nah, artinya dari sejak awal juga bisa diperhatikan bahwa tingkat risiko masing-masing mereka itu kan juga variatif ya, variatif. Pastikan kita dapat platform yang cukup kompetitif lah, kemudian juga pengembaliannya juga oke gitu. Nah, kan hampir nggak ada bisnis ini yang bisa menjanjikan balik 100%, kan nggak ada. Itu beli tanah aja kalau besok dibangun sarana fasilitas umum yang mengganggu tempat, akhirnya juga turun gitu ya kan. Selalu ada potensi resiko berapa kecilnya itu pasti ada. Nah, kalau saran dari lo sendiri sih sebenarnya kepada masyarakat, maksudnya kalau yang paling sering ya, jujur ya, to be honest, kalau kita ngetik P2P itu yang keluar penangkapan ilegal segala macam, itu kesan exposure-nya kan jelek banget bro. Yeah. Kalau udah ngomong P2P udah ngomong aneh deh, udah pokoknya ngomong soal penagihannya. Itu kalau kita ngecek kan rata-rata mereka kan ilegal ya. Bahasanya ya mereka melakukan tindakan penagihan itu tidak sesuai prosedur lah ya. Nah, yang dari lo sendiri nih, mau sampaikan juga ke masyarakat ya gimana, ke teman-teman maksudnya, ya ada memang praktek itu, tapi kan monggo dilihat ada praktek yang jauh lebih baik gitu. Kan banyak orang yang juga terbantukan bro. Ya kayak kita diskusi tadi, misalnya gua sama teman-teman bangun industri kreatif, kekurangan modal, dapat proyek itu kalau harus ke tempat yang institusi formal itu kita udah pasti nggak kejar pekerjaannya. Sedangkan dari sisi profit kita ngelihat cukup bagus nih. Nah, nyari ke perorangan bunganya 10 hari itu bisa 10% bro. Gila ya. Iya kan? Kalau kita ngambil 3 bulan kan kita kayak kerja bakti bos. Nggak ada keuntungan lagi. Betul. Jadi kalau dibilang platform kejam, yakinlah kejam perorangan jauh lebih kejam lagi bos. Iya kan? Ditagihnya sampai datangin preman segala itu justru nggak baik, nggak sehat. Kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan terburuk, ya pilihan terbaik dari yang terburuk semuanya, ya ini P2P ini yang dalam konteks legal atau yang terdaftar di OJK gitu. Ini buat gue ya sehat. Dan ya balik lagi sih untuk kesadaran kita mengukur kekuatan modal kita, kekuatan kita untuk menerima resiko, mengikhlaskan mengikhlaskan. Bukan ikhlas dalam arti lo kasih duit cuma-cuma gitu, cuman lo mengukur bahwa ada kondisi tertentu yang lo nggak bisa kontrol. Lo nggak bisa kontrol orang supaya kita bayar gitu, supaya lo harus bayar. Kadang kan variabel itu variatif banget gitu ya. Lo nggak bisa bayarnya kenapa, lo nggak bisa bayarnya ada masalah di mana gitu, ada terhambat di mana gitu, dan itu kan fleksibilitas yang mungkin lo juga harus aware gimana mental lo dibangun untuk tidak terjebak sama
iming-iming palsu. Ayo nih. Ya itu penting sih. Ya kan? Ya kayak bisa aja lu tidak disadarkan sama orang dengan jualan pasti balik bos, 20% pasti bisa bos gitu. Ya itu mungkin ada beberapa yang jago ngomong, jago jualan, itu bisa langsung terhipnotis. Wah, bener nih. Ada duit nganggur gua mau taruh di lu deh gitu. Cuman kesadaran itu yang penting buat kita tahu ada potensi resiko yang sekecil apapun itu harus lu manage, harus lu terima dalam mental yang ya sehat gitu. Jangan akhirnya lu menyalahkan, mencari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Artinya sejak awal ketika kita mau mau apply untuk ngambil ini, kita kan juga harus syukur bahwa kemampuan bayar satu. Yang kedua penggunaan itu tepat ya. Betul. Nah kalau mengambil yang misalkan 100 juta, jangan 30 juta untuk diambil beli tas. Betul. Jadi pastikan bahwa kita kerjain dulu proyeknya, baru kita selesaikan. Nah, kalau lebih dari keuntungan ya monggo, itu kan masing-masing. Jangan nanti karena kita banyak komponen ura-uranya ngabisin kemana-mana, terus salahin platform nih. Nah, platform kejam nih segala macam. Di awal orang tanda tangan nggak sih itu perjanjian? Tanda tangan. Kan jadi kalau misalnya POJK 77 kan terbagi dari dua perjanjian ya. Satu perjanjian itu antara pemberi pinjaman sama penerima pinjaman langsung. Tapi di situ secara teknis ada menyebutkan platform sebagai penyaluran dan treatmentnya itu beda-beda setiap P2P itu. Ada yang bentuknya kalau untuk individu ke individu, memberi pinjaman individu, penerima pinjaman individu itu langsung. Tapi yang rilis perjanjian itu si penyelenggaranya. Teknisnya macam-macam ya, bahasanya macam-macam, bentuk perjanjiannya macam-macam, kreativitas platform lah ya. Tapi yang penting konsep perjanjian secara POJK 77 itu harus ada penyebutan pemberi pinjaman, penerima pinjaman. Terus yang perjanjian kedua itu antara pemberi pinjaman sama si penyelenggara. Nah, perjanjian pemberi pinjaman sama penyelenggara itu kan untuk memberikan koneksi nih. Siapa sih si penyelenggara itu? Perannya apa sih saat dia menyalurkan dana? Itu untuk memvalidasi bahwa memang semangatnya POJK 77 itu untuk memberikan ruang kepada si penyelenggara berbisnis, bertransformasi dari yang mungkin kalau bank itu bisa langsung bertindak sebagai pemberi pinjaman, tapi si platform ini sebagai penyelenggaranya loh. Penyelenggara ini kan fungsinya macam-macam nih. Dia fungsi untuk mengecek credit scoringnya, dia untuk mengecek validitas si penerima pinjamannya, verifikasi dari data-data yang ada gitu. Dan itu dia sajikan ke pemberi pinjaman itu untuk meyakinkan wah ini account ini itu layak loh diberi pinjaman gitu ya. Ini account ini itu firm loh untuk repaymentnya gitu. Dan ya baik lagi mereka juga dituntut sama OJK. Misalnya ya lu reportnya kalau misalnya beberapa kali lu credit assessmentnya buruk gitu ya, atau berdampak ke repaymentnya jelek gitu ya, berarti lu pun gak mampu atau dibilang bukan dibilang gak mampu, lu udah dalam kategori ya lu gak sehat nih. Nah itu biasanya OJK juga pasti akan keluarin teguran atau apapun itu ya sifatnya yang bro gimana lo bro ngelola duit orang gitu, bro gimana lo penagihannya. Nah itu kan yang akhirnya ini jadi ekosistem kan. Mutualisme, dia juga ada kewajiban, pemberi pinjaman ada kewajiban, penerima pinjaman ada kewajiban, dan itu ya harus disadari itu tektokannya sangat dinamis lah. Sip, mungkin pembahasan mengenai fintech ini kan akan lebih luas ya. Maksudnya yang kita bahas hari ini sesuatu yang mungkin masih di permukaan, tapi paling nggak kita udah highlight dari beberapa, udah kita sampaikan siapa aja pihak yang terlibat, dan kemudian kita juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin harus dikonsen terlebih dahulu ya bagi banyak orang. Nah di sisi yang lain juga kalau ini sehat, semua orang kan juga bisa beraktivitas ya, semua orang juga diuntungkan, kita sebagai pemberi
pinjaman, penyelenggara juga dengan sekian banyak investasi teknologi dan orang-orangnya, dan kemudian penerima pinjaman juga dia bisa hidup karena ya tadi filosofinya ini bisa lebih cepat dan memudahkan sebetulnya prinsipnya. Meskipun ada tanggungan bunga yang mungkin relatif lebih tinggi daripada yang lain, tapi itu nggak bisa di-compare apple to apple karena ini kan sesuatu yang lebih loss daripada yang sana lebih rigid kan gitu. Jadi ini yang harus disadari oleh teman-teman bahwa dengan banyak berita soal fintech bla 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 dan ini segala macam dengan segala kekurangannya, tapi dia juga sangat membantu ya, terutama untuk teman-teman yang bayarnya tepat waktu, kemudian sesuai dengan yang diperjanjikan. Intinya pastikan platform yang juga terdaftar di OJK biar untuk meminimalisir resiko. Ya, begitulah teman-teman video singkat kami yang berkaitan dengan fintech. Saya Maulana dan rekan saya Cahyo, masing-masing dari kita juga menceritakan tadi apa yang berkaitan dengan fintech, dan tentunya apa yang kita sampaikan ini masih seputaran kulit luar. Ya, karena kalau kita diskusi lebih dalam teknis segala macam itu butuh malam kayaknya wah nggak selesai. Tapi pastikan nanti kita akan nambahin lagi lebih dalam lagi. Mungkin klaster-klaster yang lain. Kita ini kan baru P2P-nya lebih fokus ke sana, mungkin klaster yang karena fintech itu luas ya. Luas banget fintech itu. Saking luasnya gue juga nggak ngapal betul. Ya. Demikian video singkat kami. Selamat menonton, salam investor.